Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Sudah pada makan? Sudah. Makan juga pertama. Ini pulang oh. Iya, Pak. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Yuk, kedua kelas, monggo untuk memimpin membaca doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Sebelumnya kita sini agar terbiasa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menjadikan kita anak yang soleh dan solehah nantinya. Nah, kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu ya anak-anak ya, agar nanti terbiasa buat kalian untuk membaca surat-surat atau ayat Al-Quran gitu kan. Yuk kita mulai dari surat Anas ya. Iya, Pak. Yuk mulai yuk. Ya, Vicky. Hadir, Pak. Bagus. Mana bagus? Isi, Pak. Kenapa dia? Ada yang meninggal. Itu neneknya meninggal jadi takziah. Ya Allah, kita doakan semoga neneknya masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka ya. Wildan, Suci, Hadir, Pak. Romlah. Enggak hadir, Pak. Kemana Romlah? Sakit. Dulu tak sakit. Oh, diomong. Bukan. Ya apa yuk kemarin pelajaran apa? Rukun iman, Pak. Nah, benar tuh rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa Mas Diki coba? 5, Bapak. Jangan ngaco nah. Rukun iman itu ada 6. Mas Wildan, rukun iman yang pertama siapa? Iman kepada siapa? Pinter. Ini belajar ini Wildan pasti ini. Makanya tahu. Mas Yuda, yang kedua rukun iman kepada siapa? Nah, pinter. Ternyata cerdas ya. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Keempat iman kepada. Kelima yang keenam. Sini kita masuk ke dalam pembelajaran iman kepada malaikat Allah dan mengenal nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Nah, apakah rukun iman itu apakah iman kepada malaikat itu termasuk daripada rukun iman? Ya, Pak. Yuk lanjut Ustaz. Nah, sini ada ayat
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 juz 2 yang berbunyi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman kepada kata Allah, maka dia harus beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Nah, itu untuk mengatakannya. Lanjut. Adapun makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 makna beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Jangan benar ya. Malaikat itu kita harus yakini. Dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Meski kita tidak bisa melihat mana malaikat. Dia bisa lihat kan, di mana malaikat itu? Kalau yang ada penampakan malaikat katanya itu benar nggak sih Pak? Iya Pak. Yang sayapnya besar. Yang biasanya dia di sholat Jumat katanya. Kata siapa? Kata TikTok. Iya. Kata sosmed. Sosmed. Ya mungkin itu bisa ada yang terlihat, ada yang kadang-kadang yang terlihat, kadang-kadang enggak. Itu tergantung indera keenam kita. Maka kita bisa melihat. Ya indera keenam kan langka. Ya manusia. Indera keenam itu langka. Makanya jarang sekali orang. Makanya orang mendengar. Nur itu cahaya Pak. Ya itu nur itu dari bahasa Arab. Nurun itu cahaya, yang berarti cahaya. Ya namanya Nur ini cahaya. Apa dia? Berarti saya tercipta dari cahaya. Oh, bukan begitu. Itu hanya sebuah nama, bukan Anda ciptakan dari cahaya. Ya, gitu ya. Nah, dan juga kita itu tidak diwajibkan untuk menyembah kepada malaikat. Ya karena malaikat juga makhluk seperti kita kalau diciptakan. Kita tidak perlu meyakini malaikat itu memiliki tugas khusus. Nah, kita harus meyakini bahwa malaikat itu mempunyai tugas-tugas khusus. Seperti malaikat itu selalu ibadah patuh kepada Allah, tidak meninggalkannya, selalu patuh, disuruh ini sama Allah, patuh mengerjakannya, tidak kayak kita disuruh ini meninggalkan, disuruh sholat, ya begitu kan sendiri manusia gitu. Terus tidak juga mati, pada itu tidak mati. Maka nanti akan tentunya mau tambah sampai banyak. Artinya malaikat itu banyak ya, bisa terjangkau oleh kita. Kenapa tidak mati? Ya mungkin sudah gitu kita serta kayak gitu, mau dari apa ada skenario dari soalnya orang yang menciptakan. Pak, malaikat ciri-cirinya kayak apa sih Pak? Nah, ada. Saya juga belum pernah melihat sosok malaikat itu kayak gimana. Mungkin nanti ya di hari kiamat atau enggak di alam barzah kita bisa melihat malaikat. Nah, tergantung iman kita lah. Dan juga, nah itu kan benar di sini malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Dan juga malaikat tidak makan dan minum seperti kita tidak. Ada apa? Ramli. Tidak kan malaikat itu diciptakan dan dikasih juga tugas dia itu.
kelima dan keenam itu adalah malaikat munkar dan yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyai alam kubur. Yang ke 7 dan 8 ada malaikat raqib dan atid. Kalian tahu di mana malaikat raqib dan atid? Di kanan dan kiri. Di samping dan di kanan kita. Nah, di situ malaikat raqib ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan kita, dan malaikat atid mencatat amal keburukan kita. Dan yang ke-9 yaitu malaikat malaikat Malik. Terus di sini ada sebuah cerita ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha, tapi bertemu malaikat Malik yaitu di langit ke-5. Nah, naik ke-5 Nabi bertemu dengan malaikat Malik. Nabi masuk ke langit ke-5. Assalamualaikum. Tapi apa? Di situ malaikat Malik tidak menjawab. Karena belum mengerti kan itu siapa. Nabi kembali lagi ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, kenapa malaikat Malik tidak mau menjawab salamku? Nah, terus malaikat Jibril menegur kepada malaikat Malik ya. Wahai Malik, kata malaikat Jibril, kenapa engkau tidak mengucapkan salam kepada Nabi Allah, Nabi yang dicintai oleh Allah? Malaikat Malik langsung datang kepada Nabi. Maaf saya wahai kekasih Allah yang dicintai Allah. Assalamualaikum. Nabi situ keder sudah. Sosok malaikat Malik yang menyeramkan, yang tinggi, gagah besar, yang dia kalau menyiksa itu dengan sadis dan brutal, itu malaikat Malik. Seremnya gimana? Apabila malaikat Malik ya menatap dunia, menatap saja loh malaikat Malik ke dunia, akan dunia itu hancur, lebur dan kayak debu yang berterbangan. Begitu ditatap doang sama malaikat Malik. Gimana seremnya coba malaikat Malik? Mana? Berarti malaikat Malik nggak pernah lihat dunia ya? Enggak, dia kan ditugaskan di situ neraka terus ya, bolak-balik neraka, nyiksa orang. Tapi kalian menulis sendiri supaya praktek bagaimana menulis malaikat tersebut dan tugasnya ya. Ntar kalau benar ada hadiahnya. Bapak akan memberikan sebuah coklat buat kalian apabila. Bentar dulu, nah Bapak mau ambil hadiah dulu ya. Bapak pengen lihat kemampuannya Mbak Berlin. Nah, Mbak Berlin maju. Ayo Mbak Berlin sini ya. Ini ada 2 kertas. Mbak Berlin, tulis nama malaikat sini, nama ini, nama tugasnya sini. Coba tuliskan malaikat Jibril dan tugasnya ya. Oh. Sabar ya. Pokoknya saya harus dapat, kalau nggak dapat tembakannya saya kompensi. Nggak boleh gitu. Mana adabnya? Kita ini kan sebagai murid yang harus beradab pada gurunya, gitu ya kan? Kita harus
tolong ya, jangan berisik ya. Ini masih pembelajaran loh. Oh, ya, Bu. Ini dia. Nah, ini ya. Ya, ya. Malaikat Jamal itu aslinya ada tapi tidak wajib diketahui. Bentar loh. Ini kalau coklatnya udah kita kupingnya batang ke sini ya. Oh yang kedua. Ini karena ceweknya ya cowok gantian. Jadi orang itu bergantian dulu ya. Bebas kan? Boleh, sama bebas sih. Bapak kau yang duluan, yang penting letaknya itu sana. Habis ini, ya. Urusannya, sekarang di sini suci, Mbak Dede. Kalau nggak salah ya, namanya Dede kan? Apa siapa? Ngantri ya, ngantri. Antrian masih banyak dulu ya, sabar. Jadi orang kita itu harus kalau nggak sabar itu namanya pasukannya setan. Nah, iya ngantri ya. Nomor berapa itu? Katanya cebul, Pak. Kan nomornya beda. Harus urut. Nomornya itu harus urut kalau nulisnya boleh ngacak. Lah kata-katanya harus urut ya. Kata-katanya harus urut. Kalau salah gimana, Pak? Kalau salah Ini. Enggak salah, Pak. Bener apa, Pak? ini benar apa salah teman-teman? Ini, Pak. Islam itu nomor berapa? Salah. Coba benerkan. Ah, berapa? Ya, nomor 3. Nah, ya tinggal nakir. Gimana sih, Pak? Ya, terserah. Jadi sini satu buat nama malaikat, satu buat tugasnya. Oh. Tulis dulu dong. Sini. Nah, ya itu. Nah, Ini ya betul. Tapi jangan terlalu berlebihan. pokoknya kenapa? Aku coklat. Ini coklat. Sama aja menjaga alam. Menanyakan alam betul.
Iya, seperti bapak. Mungkin nanti bapak. Oh, malaikat ribuannya jatuh. Lempar lagi. Bisa. Ini bukan dong. Sudah, Pak. Ya, Itu salah Pak, masa malaikat naksir? itu malaikat akhir yang menanyakan Menanyakan di dalam kubur, Pak. Ya, betul. Coba dong, Malaikat. Coba yang ini tidak satu, coba yang benar. Cek. Ya, ini apakah kalian masih bingung apa gimana? Ya, ya di sini Bapak akan memberi sebuah soal PR buat kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Pak. Nah, sini aja lah, di pinggir ya Mas Anda ya. Terus punya tugas khusus seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu, terus malaikat Mikail tugasnya ini ada sendiri semua tugas-tugasnya. Nah sebelum mengakhiri dari pelajaran kali ini, yuk kita bareng-bareng menyanyikan 10 nama malaikat yang dipilih. Ini bareng ya? Yuk semuanya yuk. 10 nama yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Mikir, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniupkan kepala, Israfil menyahut nyawa, Mungar dan Nakir menanyakan kuburan. Mungar dan Nakir menanyakan kuburan. Israfil adik menyatakan baik dan buruk. Ya, sebelum menutup terlebih dahulu, Bapak Ketua Kelas yang Pak Guru hormati, monggo untuk membaca doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kalian. Semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat buat kalian.